tahu satuan panjang tali ini? Bagaimana dengan jarak kedua rumah ini? Alat apa yang bisa digunakan untuk mengukur jarak keduanya? Ya benar, meteran dapat digunakan untuk mengukur jarak kedua rumah tersebut. Horas! Hai anak-anak, bertemu kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan, matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, Bapak sekarang mengenakan pakaian adat dari Sumatera Utara. Di Sumatera Utara ada suku Batak, suku Melayu, suku Nias, dan suku lainnya. Oh ya, anak-anak, kalian kan sudah lihat tayangan tadi ya? Bagus. Bapak akan mengajarkan tentang satuan panjang. Coba perhatikan, satuan panjang tali ini apa? Dan bagaimana cara mengukurnya? Alat apa yang digunakan untuk mengukurnya? Apa? Betul, penggaris. Anak-anak, satuan apa yang untuk mengukur jarak rumah? Jauh kan? Dan apa alat untuk mengukurnya? Baik, Bapak akan jawab nanti. Bapak akan jelaskan tentang satuan panjang menggunakan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, mari perhatikan pembahasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan terangkan tentang pemahaman konsep dari satuan panjang. Perhatikan tabel berikut. Lihat, benda tali ini diukur oleh penggaris panjangnya 50 cm. Ketika diukur oleh meteran menjadi 0,5 meter. Yang kedua, ketika diukur oleh penggaris panjangnya 100 cm. Ketika diukur oleh meteran panjangnya 1 meter. Nah, yang ketiga, ketika diukur oleh penggaris panjangnya 150 cm. Ketika diukur oleh meteran panjangnya 1,5 meter. Nah, kemudian yang keempat, ketika diukur oleh penggaris panjangnya 200 cm. Ketika diukur oleh meteran panjangnya 2 meter. Jadi anak-anak bisa kita lihat bahwa hubungan sentimeter dengan meter adalah, lihat, 1 meter sama dengan 100 cm. Jelas ya? Ingat, 1 meter sama dengan 100 cm. Mudah bukan? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, kita akan membahas soal satuan panjang dengan bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Baik, perhatikan soal berikut. Panjang sepotong kayu 6 meter. Kayu tersebut dipotong 3 kali menjadi potongan kecil yang sama panjang. Panjang potongan kayu kecil adalah, ini dalam satuan sentimeter. Bagaimana? Susah bukan? Tenang, ini akan jadi mudah. Perhatikan jawabannya. Informasi panjang kayu 6 meter, dipotong 3 kali. Perhatikan langkah-langkahnya. Panjang kayu 6 meter atau sama dengan 600 cm. Dipotong 3 kali, maka akan menjadi 4 potongan kecil. Ingat ya, 4 potongan kecil, bukan 3 potongan kecil. Sehingga panjang potongan kecil sama dengan 600 dibagi 4 atau sama dengan 150 cm. Jadi kesimpulannya, panjang potongan kayu kecil adalah 150 cm. Jelas ya? Anak-anak, mudah kan? Oh iya, soal yang tadi, yang di awal, alat apa yang digunakan untuk mengukur jarak rumah? Kita bisa menggunakan meteran yang panjang. Jadi satuannya adalah meter. Jelas? Mudah kan? Ya, baik. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Horas!
Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Apakah adik-adik tahu satuan luas dari halaman ini? Kalau karpet ini, ada yang tahu berapa luas karpet ini dan apa satuan luasnya? Horas, hai anak-anak, bertemu kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan, matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, Bapak sekarang menggunakan pakaian dari suku Batak. Ciri khasnya ada kain ulos. Nah, kain ulos ini ditenun secara manual, pakai tangan, dan bahannya dari bahan sutra. Bagus ya? Baik, anak-anak, sudah lihat kan tayangan tadi? Kita akan belajar tentang satuan luas. Bapak mau tanya, bagaimana menghitung atau perhatikan, satuan luas apa untuk mengukur halaman ini? Perhatikan lagi, satuan luas apa untuk mengukur luas kertas ini? Berikutnya, satuan luas apa untuk menghitung karpet ini? Penasaran? Bapak akan terangkan dengan menggunakan konsep matematika nalaria realistik. Baik, perhatikan ya pembahasan berikut ini. Baik, anak-anak, Bapak akan mengajarkan pemahaman konsep tentang satuan luas. Perhatikan tabel berikut. Persegi A panjangnya 1 meter atau 100 cm. Luasnya menjadi 1 meter persegi atau 10.000 cm persegi. Persegi B panjang sisinya 2 meter atau 200 cm. Luas 4 meter persegi atau 40.000 cm persegi. Bangun C panjang sisinya 3 meter atau 300 cm. Luasnya 9 meter persegi atau 90.000 cm persegi. Anak-anak, apa hubungan yang didapat? Betul, 1 meter persegi sama dengan 10.000 cm persegi. Ini untuk pengetahuan kalian, 1 hektar itu sama dengan 10.000 meter persegi. Jadi ingat ya, kalau ada yang bilang luas tanahnya 1 hektar, itu berarti 10.000 meter persegi. Dan juga untuk pengetahuan kalian, 1 are sama dengan 100 meter persegi. Jelas ya? Mudah ya? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan, pelajaran matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, Bapak sekarang akan membahas soal satuan luas dalam bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini. Sebuah kebun dengan panjang 100 meter
dan lebar 50 meter ditanami jagung 3/5 bagian. Berapa are sisa yang tidak ditanami jagung? Baik, kita lihat jawabannya. Informasi panjang sama dengan 100 meter, lebar sama dengan 50 meter. Ditanami jagung 3/5 bagian. Perhatikan langkah-langkah berikut. Luasnya berarti panjang kali lebar atau 100 dikali 50. Hasilnya adalah 5000 meter persegi. Kita buat dalam bentuk kotak-kotak. Karena 3/5 berarti kita buat kotaknya itu 5 kotak. Dan informasinya ditanami jagung 3/5 bagian. Berarti yang tidak ditanami 2/5 bagian. Berarti luas yang tidak ditanami jagung adalah 2/5 dikali 5000 atau sama dengan 2000 meter persegi. Kalian kan tadi sudah tahu 1 are sama dengan 100 meter persegi. Maka jawabannya adalah 20 are. Ingat anak-anak, kesimpulannya jawaban tadi adalah 20 are yang tidak ditanami oleh jagung. Oh ya, tentang soal tadi yang Bapak berikan awal, apa satuan luasnya? Berarti untuk halaman kita buat apa? Meter persegi. Untuk ukuran kertas bisa dibuat sentimeter persegi. Untuk karpet bisa kita buat juga meter persegi. Jelas ya? Mudah kan? Baik. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan, matematika menjadi lebih mudah. Horas.